Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah yang bersedia mengizinkan kegiatan pada hari ini, kegiatan ulun pada diseminasi modul budaya positif pada komunitas praktisi komunitas belajar SDN Sungai Karya Sempat. Izin berhenti Bapak Ibu lah. Sebelumnya kita aturkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan hidayahnya cahayanya kepada kita sehingga kita bermandikan dengan iman dan Islam yang lebih baik. Yang Allah hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sungai Karya Sempat, Ibu Herlina. Yang Allah hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Sungai Karya Sempat. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi tentang diseminasi modul budaya positif. Di sini ulun saya berbahagia bukan untuk menggurui, kita sama-sama belajar. Ulun izin berdiri. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Kita langsung masuk ya nanti ya. Perkenalkan, ulun CGP Angkatan 10 orang Muslim dari SDN Sungai Karya Sempat. Fasilitator ulun Bapak Dadi SPDI, SPD, AOD, MM. Dan pengajar praktik ulun adalah Ibu Sarimawati SPD. Sedangkan rekan sejawat ulun yang juga di CGP adalah Bapak Azhar Muhammad Azhar Bahrian SPD. Nah, kita mulai dengan budaya positif. Menurut pemahaman Bapak dan Ibu sekalian, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang tahu? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Menurut ulun, budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan di mana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan yang diterapkan kepada murid, baik itu di lingkungan rumah maupun di sekolah, yang nantinya diharapkan ini bisa menjadi sesuatu yang membudaya. Terima kasih. Ada tambahan dari Bapak Ibu lain, Bapak Ibu Mei? Kalau menurut saya hampir sama dengan yang disebut. Kalau budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang lebih berpihak kepada si murid. Itu menurut saya. Lagi, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Budaya dari segi kata budaya adalah perilaku kehidupan masyarakat yang dilakukan pada setiap hari. Itu budaya. Dan kalau budaya positif adalah kehidupan masyarakat yang mana sikap dan perilakunya adalah pencerminan dari sikap kehidupan atau budaya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang positif. Ya. Terima kasih banyak atas paparan dari Bapak Ibu mengenai budaya positif.
Memang sangat benar sudah apa yang telah dikatakan oleh Bapak dan Ibu sekalian mengenai budaya positif tadi, tentang budaya tadi tentang perilaku positif itu tentang nilai-nilai kebajikan ya. Nah, jadi sudah sangat tepat apa yang telah disampaikan. Ini pemahaman kita sudah ya paham. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan secara sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif kita ini adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan, ya. Namun sekarang ini kita jabarkan dalam suatu yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang dimana kita ketahui bersama profil pelajar Pancasila itu landasannya ada beberapa ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah apa itu namanya? Bernalar kritis. Kemudian apa lagi? Berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, kreatif, mandiri, dan juga mandiri ya. Ada 6 tentunya. Nah, di sini sudah kita pahami ya. Budaya positif itu nilai kebajikan yang universal. Sekarang kita jabarkan dalam profil Pancasila. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukan dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Maksudnya di sini adalah budaya positif itu tumbuh dari keinginan diri sendiri tanpa ada paksaan atau karena hukuman atau apa yang kita bahas berikutnya di situ. Nah, budaya positif di sini harus mengandung rasa nyaman, entah itu muridnya ataupun kita yang melaksanakan budaya positif, aman dan juga menyenangkan di hati mereka yang melaksanakan budaya positif. Nah, kemudian budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti kita bahas sama-sama ya, teori kontrol apa saja itu. Teori kontrol ada beberapa. Sebagai pendidik yang kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Nah, pada budaya positif ini kita diharapkan menjadi posisi kontrol yang seperti apa nanti agar budaya positif tertanam pada diri anak. Kemudian dengan adanya kontrol dari guru maka akan terjadi keselarasan yang seimbang sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non akademik. Nah, kita harapkan nanti itu murid itu secara otomatis memicu keinginan mereka untuk terus belajar dan belajar tanpa adanya suatu dorongan yang lebih kayak seperti takut hukuman atau segalanya ya. Budaya positif di sekolah bisa diterapkan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi dan belajar dengan maksimal. Dengan pembiasaan yang konsisten kepada murid akan membentuk karakter positif dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal juga. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi
intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Agar pengembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini ulun ingin bertanya, kira-kira apa menurut Bapak Ibu langkah-langkah ataupun strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Apakah ada langkah-langkah dalam mewujudkan budaya positif pengetahuan Bapak dan Ibu? Boleh Bapak? Ya. Langkah-langkah dalam rangka untuk menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Pertama, barangkali kita melakukan kebiasaan setiap harinya, rutin kebiasaan tersebut, tetapi kebiasaan tersebut harus dikontrol. Dalam tidak mungkin anak setiap hari bisa melakukan kebiasaan yang sudah kita arahkan. Jadi setiap hari rutin, tidak demikian sulit rasanya kita untuk menerapkan budaya positif tersebut. Jadi ada kontrol dari kita, bukan berarti kita mengontrol untuk memaksa, cuma ada agar anak dapat sadar, oh saya ini setiap hari diperintahkan untuk melakukan hal-hal seperti ini untuk dapat menjadi kebiasaan. Nah itulah yang barangkali yang maksud dengan budaya positif tersebut. Ya benar sekali yang apa telah disampaikan oleh Bapak. Langkah-langkahnya itu bisa kita melakukan suatu pembiasaan tadi ya, tanpa melepas suatu fungsi kita sebagai pengontrol, entah nanti sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, ataupun manajer ya nanti. Jadi di sini mungkin kita seperti pembiasaan itu bisa seni tauladan ya mungkin juga. Jadi itu sudah memaparkan bagaimana kita mewujudkan suatu budaya positif di lingkungan kita langkahnya. Kemudian ada pun konsep utama dalam modul budaya positif hari ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yang mengenai 5 posisi kontrol. Nanti kita bahas yang tadi ya Pak ya. Kemudian yang keenam, restitusi. Studi 3, restitusi. Bagaimana menyikapi anak yang melakukan suatu pelanggaran peraturan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu biasanya terjadi pada suatu posisi kita dalam mengontrol seseorang ya. Kita lihat di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Agak susah ya. Anaknya berkehendak gitu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi murid itu mengizinkan membuka dirinya untuk kita kontrol perilakunya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, kita awasi. Mereka mengizinkan terdiawasi sehingga mereka melakukan budaya positif. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Nah,
Sewaktu-waktu itu ketika kita tidak ada, biasanya murid tidak lagi melakukan hal seperti membuang sampah atau ketika kita berada keluar ke posisi kontrol kita mengawasi itu ya, murid itu merasa butuh kayak itu terbiasa dan jadi mereka akan mengambil sampah gitu atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada kita, biasanya muridnya lempar kemana gitu ya maksudnya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah bentuk-bentuk pertolongan tersebut adalah usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Suatu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Biasanya kayak datang kepada kita, Pak, kayak apa ini? Harusnya kayak apa? Kayak terbiasa minta pendapat dulu. Bukan secara bertindak dulu, ada sampah harusnya ini buang ke tempatnya. Jadi biasanya ada yang murid juga nunggu kita, Pak ada sampah, kita dulu gitu berikan. Kemudian walaupun itu tindakannya penguatan secara positif dan ada manfaatnya ya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan guru sejauh belum, yang di sini membuat orang merasa bersalah itu seperti tolong buang sampahnya pada tempatnya, nanti dilihat komite nanti supaya kita gitu. Atau dilihat bapak ibu lain supaya masuk kelas kita berbuat kayak gini, merasa bersalah kayak gitu ya buatnya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa itu memiliki pemikiran tentang tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, pola orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Di sini ketika kita melakukan suatu unsur untuk memaksa ya, karena kita seperti orang dewasa memiliki kuasa itu, maka yang terjadi adalah aktivitasnya jangka pendek saja. Jangka panjangnya adalah nanti kalau tidak itu dia mau melakukan, dan juga mungkin ada rasa benci atau kesal di hati murid kita. Terlalu cepat kan harus menjelaskan? Tenang aja, mudah-mudahan dapat kita pahami sama-sama. Jika ada yang tanyakan boleh sambil lanjutlah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan kuantik ada 3. Bapak dan Ibu boleh memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernyataan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ada Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapannya? Mungkin saya ingin menanggapi pernyataan yang ketiga.
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya pribadi tidak setuju Pak. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, kalau secara teori mungkin kan dulu kita belajar punishment dan reward ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya kalau dilihat, kalau kita memberikan motivasi misalnya berupa pujian atau reward berupa hadiah, dilihat itu anak tidak termotivasi untuk belajar. Kenapa? Karena ia cuma berpikir, oh bila bisa dapat hadiah, jadi targetnya itu hadiah, tapi bukan kebermaknaan belajarnya. Mungkin seperti itu pengalaman saya Pak. Terima kasih. Ya, dulu memang ada ya materinya tentang punishment dan reward. Benar sekali yang kata Ibu Menteri tadi, penghargaan tadi dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu tidak setuju ya, karena ketergantungan anak pada suatu reward atau pemberian hadiah tanpa dia sadari dia harus memiliki pengetahuan yang selayaknya gitu ya. Dia belajar karena kebutuhan dirinya, kesadaran diri. Berikutnya mungkin kepada ibu yang lain, Bapak Adnan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Anda pertanyaan satu atau tidak. Ini kita nih di era generasi Gen Z lah ya. Menurut saya hukuman tidak dapat lagi mendisiplinkan anak. Alaunya zaman bapak, zaman ulun mungkin masih kawa karena eranya berbeda sesuai perkembangan zaman. Menurut ulun jadi kada setuju itu anak bisa mentalnya down ya benar. Ada lagi yang meraju-raju itu, ada anak-anak yang itu lebih beradu meraju. Selain itu ada dia yang bersikap hukuman ini bisa dendam peringatan sampai ke rumah. Contohnya ulun, adiknya sampai itu masih ingat kan guru-guru yang malam dari itu. Dan jadi mudah-mudahan kita kada kayak murid kita nih kada mendendam tapi menghargai. Ada juga biar ketemu murid ada lalu adalah. Nah kira-kiranya tuh bisa dendam kita ada salah apa gitu nah. Ada pun pernyataan kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan dapat meningkatkan disiplin siswa. Ini bisa jadi malah tergantung apa kesalahan anak itu. Kalau yang hubungan bisa aja misalnya anak itu membuang sampah sembarangan. Hukuman positifnya sama-sama kita membuang sampah ya, supaya ada ada merasa sulangannya, tapi kita ketahui bahwa itu perbuatan yang salah. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak atas tanggapannya dari Bapak Adnan. Dari pernyataan pertama tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kita sadari bahwa anak itu sekarang juga memiliki kodrat perkembangan zamannya ya. Terkadang kita tidak paham, kadang kita lihat apa yang kita alami belum tentu yang apa yang dialami oleh anak tersebut pada zaman sekarang itu. Ya, kita harus memahami karakteristik anak-anak kita ini. Ya, semakin berkembang kaum generasi dan Z, nah mereka tentu saja memiliki dasar-dasar untuk kita lakukan keyakinan dalam budaya positif ya yang memilihnya. Kemudian dalam pernyataan kedua dapat kita pahami dari tanggapan Bapak Ajah tadi tergantung ya, bisa juga dengan pemberian hal yang positif tapi yang positif kembali, tapi dengan cara berkelompok atau diberi pengarah akan lebih baik. Mungkin ada tanggapan yang lain boleh berbeda karena ini seperti pertanyaannya menurut Anda ya Ibu coba. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya ingin menanggapi pernyataan nomor 1 saja. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, memang
di era zaman sekarang, era milenial atau generasi Z yang akan datang, memang perubahan itu tidak bisa dihindari. Tetapi melihat perilaku anak di lapangan, ternyata sangat berbeda. Anak kadang-kadang bersikap acuh, tak acuh saja dia. Nah, jadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya masih setuju. Banyak satu hal yang barangkali dirasakan oleh kita sekarang. Ada beberapa hal yang awalnya keras, tetapi keras tersebut akhirnya menjadi sebuah kebiasaan budaya. Beberapa, misalnya kalau negara Singapura itu dulunya ketika mendirikan negara Singapura, bagaimana caranya mendisiplinkan masyarakat di sana. Ternyata presiden yang pertama itu, lupa saya pendirinya, awalnya keras terhadap masyarakat, akhirnya menjadi sebuah budaya. Tapi keras itu dalam artian kebaikan, misalnya membuang sampah. Nah, sampah tersebut harus dibuang pada tempatnya. Bagi mereka yang tidak membuang sampah di tempatnya akan dikenai sanksi. Dan sanksinya barangkali keras juga, kan? Akhirnya masyarakat menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu kita masih percaya dengan pernyataan nomor 1. Artinya hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu masih saya percaya. Mungkin ini salah satu cara saja. Mungkin cara yang lain, ya hukuman misalnya memberikan hukuman positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman, itu masih sangat baik diterapkan untuk saat ini. Tetapi hukuman disiplin harus tetap ada, demikian. Banyak Bapak telah menyampaikan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak ya, karena kita tidak terlepas dari suatu yang mengikat. Mengikat itu tentu saja peraturan yang tertulis. Di situ ada namanya hukuman. Sekarang pun kita berjalan pada aturan yang tertulis ya, tidak hanya pada disiplin yang berdasarkan pada diri sendiri. Ada aturan-aturan tertentu. Nah, kita dalam pernyataan kontekstualnya pada anak itu benar apa yang dikatakan oleh Bapak, ada yang lebih kita kuatkan lagi, yang memerlukan kebutuhan lebih keras dia tuh ya. Kita sudah melakukan berbagai cara, ujung-ujungnya kembali juga pada suatu hukuman. Namun memang kalau kita dasarkan pada perkembangan zaman sekarang ini, hanya beberapa persen saja, misalnya dari 100% mungkin pemberian hukuman itu akan berhasil 10%. Sekarang ada cara-cara yang lain yang lebih kita rekomendasikan ya. Tapi memang harus kita ajukan sesuatu yang lebih tegas berupa hukuman. Kita pun sampai dewasa ada pemberian sanksi atau hukuman ya. Contohnya dalam lalu lintas tidak menggunakan helm, padahal kita sadar bahwa kebijakan dari kebajikan itu menggunakan helm demi keselamatan. Namun terkadang dekat kayak gitu kita tidak pakai helmnya. Nah, terkadang harus menggunakan suatu punishment dari hukuman. Kalau tidak pakai helm nanti ditilang atau apa gitu ya. Kemudian, namun kita harapkan dari yang hal ini adalah tumbuh sadar dari anak ya, dari diri sendiri. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu lain, Ibu Agama tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah semoga itu semuanya benar-benar ya. Memang masalahnya dalam mewujudkan suatu kebaikan itu memang perlu hukuman. Kalau memberikan hukuman juga kita melihat keadaan orangnya atau muridnya atau anak kita. Sekarang ini kelihatannya berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu memang keras atau hukuman itu memang selalu diberikan gitu. Kalau sekarang
tidak bisa lagi kita laksanakan kayak begitu. Ya, kita melihat muridnya atau anaknya, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Memang betul kita membiasakan anak agar disiplin itu memang harus ada hukuman, tapi dengan catatan kita harus ikut juga membimbing anak. Kita tidak begitu saja menyuruhnya harus ini, tapi terlebih dahulu juga kita yang mencontohkan. Ya. Nah, jadi dengan itu anak mungkin merasa tidak keberatan karena dengan kata bapak-bapak itu memang harus gantung supaya tidak ada merasa dihukum. Oke, terima kasih atas Ibu dalam berikan paparannya. Memang benar tadi kan yang Ibu agar tidak terlihat seperti hukuman atau seperti ya ilusi tadi kan kita bersama-sama membersihkan sampah, jadi terlihat seperti ilusinya saja lagi. Ya, kita bahas yang kembali. Kita lanjutnya. Nah, kita membahas tentang disiplin. Sebelumnya mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Sekarang ini bagaimana kondisi Bapak Ibu? Apakah perilaku itu dilakukan karena ada sesuatu unsur dari luar atau memang karena kesadaran diri? Apapun itu perilakunya, misalnya menyapu atau berpakaian rapi. Wajar ada mungkin perilaku wajar yang ingin disampaikan. Bagaimana kita berperilaku menurut kesadaran kita lah, yang di dalam diri aja. Misalnya kita berkata sopan santun, untuk sekarang kita sudah sadar. Mungkin waktu remaja kita masih berkata-kata kasar. Itu sudah banyak perubahan seiring waktu dengan menentukan motivasi dalam diri supaya kami berkata kasar lagi. Adapun dalam berintegritas dalam diri, ada juga betul itu dalam diri juga, bukan untuk hadiah ataupun pujian. Itu aja Pak, yang lain Ada lagi? Terkadang apakah itu untuk hadiah kita melakukan sesuatunya atau memang dasar keyakinan kita, itu lagi kebajikan kita yang kita lakukan. Kalau ulun sedikit cerita ya, ada juga perilaku yang mencerminkan ada karena faktor orang lain, ada faktor hadiah dan kesadaran diri. Ya, nah, yang bahas ulun cerita sedikitnya ini Bapak Ibu tentang faktor orang lain. Nah, terkadang ulun melakukan sesuatu itu karena ada orang lain, seperti dianggap ada, contohnya kepala desa, ya, karena ulun pernah bekerja di suatu instansi pemerintah desa. Nah, ketika kepala desanya ada, ulun bekerja. Kalau nggak ada, ulun santai, ya. Dan karena tadi suatu kontrol juga dari kepala desa gitu. Jadi mungkin dari dorongan orang lain bisa kayak gitu. Kemudian ada juga pemberian hadiah. Nah, di situ reward itu mungkin terjadi juga pada diri ulun mendapatkan hadiah, terutama yang masalah kayak ikut serta dalam perlombaan, bukan terdorong karena ingin mengambil pengetahuan ya, tapi kayak mengambil penghargaannya, sertifikatnya. Kemarin itu memang lihat banget yang jujur ya. Itu niat pertama adalah mendapatkan sertifikat untuk memenuhi PNM.
ya di situ. Jadi memberikan hadiah atau sertifikat apa segalanya ya di situ. Tapi sering berjalan waktu, nah di situ lagi kita mendapat pemahaman, memiliki keyakinan pada diri kita bahwa kita perlu belajar dan terus belajar. Mungkin itu dari pengalaman ulun. Kemudian kita bahas kata disiplin itu kebanyakan akan menghubungkan dengan kata tata tertib atau teratur atau kepatuhan pada suatu aturan ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman, padahal semuanya sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, tapi perlu juga hukuman tadi yang disebutkan oleh Bapak dan Ibu. Terkadang kita melihat kondisi apa yang harus kita lakukan ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Nah, pemberian alternatif terakhir kalau memang sudah dari A, B, C, D tidak berlaku lagi, oh memang keperluannya ini harus diberikan hukuman biar budaya disiplinnya atau disiplinnya baik. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena kita menganggap itu suatu peraturan, bahwa kalau kita sadari disiplin itu adalah suatu yang tertanam pada diri kita ya, kesadaran diri kita itu kan. Bilanya merasa tidak nyaman berarti itu bukan suatu penerapan disiplin masih ya. Lanjut. Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita secara eksternal. Nah, tadi kita perilaku disiplin itu harusnya memang dari dasar diri kita, tapi terkadang disiplin itu memang perlu orang lain, entah itu khusus kontrol, teman, karya dari eksternalnya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita, ya. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Dewantara adalah merdeka iko semuanya. Orang mau lepasin pangreh ning oga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari suatu perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tanpa ada suatu aturan pun sadar diri sudah bahwa itu adalah suatu nilai kebajikan disiplin yang baik. Udah lanjut Bapak Ibu lah. Menurut Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik tadi dalam diri, bukan dari karena kebutuhan ada orang lain atau apapun ya. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ada pertanyaan kan Bapak Ibu atau tanggapan dulu sampai sini? Lanjut ya.
Nah, disiplin sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan dari disiplin kita itu adalah menumbuhkan unsur dari diri kita, bukan karena kita ada mutu atau apa ya, kesadaran diri mereka sendiri. Intinya di situ ya. Kita lanjut ke nilai-nilai. Gitu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itulah yang harus kita usahakan mencapai anak Indonesia sekarang ini. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Kita sadari tadi bahwa ada unsur internalnya, bahwa ada unsur eksternalnya. Nah, ada internalnya. Internal itu kita harapkan, yang paling kita harapkan sudah pada diri anak, yakni tadi untuk menghargai dirinya sendiri. Oh, ini yang seharusnya perilaku yang kulakukan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal-hal yang berikut itu, ya. Nah, itu yang harus dia pahami. Membuang sampahkah, tata tuturankah, atau memang keyakinan pada diri sendiri. Sedangkan waktu luarnya yang kita usahakan kita hindari nanti ya, eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau pemberian hukumannya. Karena ada hukuman, dia tuh merasa takut atau merasa tidak nyaman tadi. Jangan membuang sampah sembarangan, kayaknya kita orang, atau kalau membuang sampah sembarangan, mengambil 10 sampah gitu ya, atau sama-sama. Nah, karena atau mungkin denda gitu ya. Memang disiplinnya itu bagus, mengikat, terikat gitu ya. Tapi yang kita butuhkan pada abad ini adalah internalnya kesadaran diri, tanpa ada apa kata orang tuh, unsur paksaan pun sadar. Tapi tidak menutup kemungkinan yang memang harus ada hukuman, harus kita berikan ya. Kita lihat kondisinya. Tidak serta-merta pada zaman generasi Z ini juga tidak memerlukan hukuman, perlu, tapi memang itu pilihan terakhir ya, karena kita juga ada paradigma peraturan dari menteri pendidikan kita seperti kita ikuti zaman ya. Nah, kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di situ apa yang akan terjadi atau saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di situ terkadang dari eksternal ini berdampak pada mengharapkan sesuatu saja lagi, tidak pada pemberian materi atau tujuan dari orang yang belajar ya. Jadi untuk ini mungkin bisa dipahami ya. Berlanjut Pak. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini hukuman
adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara fisik maupun mental. Ya, dan kadang memang kata Bapak Ajah tadi, hukuman itu memberikan suatu dampak pada mental, anak mungkin down atau merasa rendah atau perasaan lebih gimana ya. Namun memang perkembangan yang dulu ya, pembelajaran itu sebelum ada yang institusi, memang hukuman itu diutamakan dulu ya. Pembelajaran memang tidak ada, kita sering berkembang kan, semakin ada obat yang lebih baik gitu ya. Contohnya saja dalam obat-obatan, dulu hanya menggunakan obat-obatan yang kayak gini saja, mungkin luka ditempel getah-getahan atau apa, nenggil atau getah pisang atau antibiotik yang lainnya ya dari alam. Sekarang perkembangan zaman, kita itu alternatif terakhir. Jika ada lingkungan kita yang alternatif yang baik, obat atau antibiotik, alkohol atau apa ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pemberian hukuman ini adalah opsi terakhir yang harus kita berikan. Kemudian ada namanya penghargaan. Kadang juga ulun memberikan penghargaan. Kita melihat kondisi anaknya, mungkin ada yang merasa tertantang, yang mungkin ada yang perlu penghargaan, atau yang mungkin perlu suatu hukuman, terus kita ya. Penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid-murid mematuhi nilai-nilai kebajikan atau peraturan yang kita sepakati bersama-sama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat melakukan hal tersebut muridnya. Tentu saja kan mereka senang kalau ketika memberikan reward, tapi ada dampak negatifnya. Nah, kita jadikan opsi yang berikutnya saja. Kenapa? Anak-anak kata Ibu Putih tadi bisa ketergantungan, hanya dia aja. Mungkin dampaknya akan panjang jika dia nyambung sekolah lain nggak ada dia akan penghargaan, dia tidak termotivasi lagi belajar karena unsur dari eksternalnya lebih diinginkan, bukan dari internalnya ya. Nah, sekarang kita bahas ke institusi. Nanti kita lanjut juga pembahasannya lebih mendalam. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Kita bahas nanti pada bagian restitusi. Belum lanjut Bapak Ibu lah. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Pada pemberian hukuman itu termasuk identitas gagal karena sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi, harus dilakukan, ya, kayak mengikat. Contohnya saja pada tadi disiplin lalu lintas, kita harus menggunakan helm, SNE atau yang lain. Kemudian kita didenda. Nah, ketika memberi hukumannya itu didenda atau bayar uang, nah di situ ada menyakitkan atau apa ya. Tapi memang perlu ya. Terkadang opsi terakhir tadi dia mau kata polisi kadang dasar-dasarnya ini masyarakatnya ini milik ya berikan. Disiplin yang identitas sukses bisa konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu adalah merupakan suatu pilihan akhir saja lagi yang terbaiknya ingin jadi seperti apa pilihan ini. Kemudian hukuman tidak nyaman pada diri anak atau murid ya. Apalagi dalam waktu jangka panjang diberikan hukuman selalu akhirnya anak itu akan takut untuk pergi sekolah atau apa ya, dia menghindari. Konsekuensi adalah tidak nyaman pada murid, namun pemberiannya itu jangka pendek saja. Pada restitusi itu ya pemberian penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang, sedikit demi sedikit ya, kita teteskan obat, nanti luka itu akan sembuh ya. Akhirnya kita berikan penguatan. Tidak apa-apa nak berbuat salah, Bapak juga bersalah. Namun alangkah baiknya kayak apa sepertinya kita nih kayak gitu ya, kita beri penguatan. Harusnya kayak gimana pilihan ini bertindak, kesalahan pilihan yang dimana. Jadi berikan alasan-alasan, kita gali informasi di situ. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Ya jelas, korban itu mendapatkan keadilan ya.
Kemudian pada konsekuensi korban tersebut bisa diabaikan. Tapi pada restitusi itu korban mendapatkan ganti. Contoh tadi korban mendapatkan keadilan jika mencuri di penjara. Ya, kita kayak gitu kan. Tapi konsekuensi itu bisa diabaikan korban, ya dihilangkan. Ya, jadi hanya mencuri dianukan masyarakat saja lagi dikucilkan. Konsekuensinya kayak itu kan mencuri tapi di jauh masyarakat. Ya, tapi korbannya diajukan saja lagi. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, biar kan dicuri oleh ini, dan anaknya kayak apa misalkan ya, akhirnya harus ganti kayak gini ada aja gitu, ya. Pada murid kita juga seperti itu. Nah, dia berbuat salah sama teman dia tadi berkata tidak sopan, harusnya kan kayak apa? Harus meminta maaf padanya dan berjanji, saya kan gitu. Tapi walaupun itu tidak langsung apa itu ada pengaruhnya, tapi kita sedikit demi sedikit tadi menguatkan. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan tadi restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya. Dan banyak lagi ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaannya tindakan guru itu. Nah, menurut Bapak Ibu nanti tentukan hukuman atau konsekuensi. Pertama, murid diminta untuk push up 15 push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ini masa pandemi. Kemudian ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berikutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena muridnya terlambat. Menurut Bapak Ibu, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Menurut ulun kalau pernyataan pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu berupa hukuman. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Yang ketiga, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu juga termasuk hukuman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Andi. Mungkin Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sama. Oke, kita lihat ya. Pilih aja. Pas saya ya. Oke. Jadi yang pertama tadi tindakan hukuman itu biasanya seperti push up itu. Padahal yang kesalahannya apa, yang dilakukannya apa, ya gitu. Belum lanjut. Nah, ini kita bahas restitusi. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memberikan alasan ini kan muridnya harus seperti apa ya. Oh, nanti mulai waktu harus kayak gini ya. Carikan obat yang lebih baik. Kedua, memperbaiki hukuman. Jelas memperbaiki hukuman. Kenapa? Tadi misalnya pada konsekuensi atau hukuman tadi, maka itu hubungannya agak tidak nyamannya tidak baik. Kalau itu pemberian penguatan, maka itu hubungannya baik. Ciri-cirinya ada tawaran, bukan paksaan. Ya, penyelesaian tawaran. Biar tadi datang terlambat, biar kayak apa? Padahal si wali kelas biar sudah di dalam tuh. Ulun minta maaf Pak Ibu, ya Tuhan. Misalnya berkata kasar, ulun minta maaf. Ya, suatu pilihan kita tawarkan padanya seorang, kayak apa dia menyikapi kesalahannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih kepada identitas dirinya itu seperti apa. Identitas diri kita itu orang yang berperilaku baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Apa itu tindakannya itu? Dasarnya kenapa? Pasti kan dia memberikan alasan. Yang kita bahas pada restitusi tadi ya, yang dasar tindakannya itu ada alasan-alasan menstabilkan suatu kesalahan.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya, tidak minder lagi dia. Karena itu dihukum atau gimana ya, dia merasa minder dengan teman-temannya, akhirnya kita kurang tahu apa kebutuhannya nanti. Siapa tahu dia kasih sayang atau apa. Lanjut, ada keyakinan kelas atau sekolah pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Untuk keselamatan. Ya, belajar. Selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut saya untuk keselamatan sebenarnya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker di sana? Karena itu berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan. Kalau bila orang sakit kan pakai masker supaya orang-orang yang lain selamat. Kalau kita pakai masker, pakai COVID semalam, keselamatan jalan dengan kesehatan. Artinya baik, ini peraturan ini untuk keselamatan kita sebenarnya dibuat. Kasih banyak belajar. Bapak ibu yang lain ingin menanggapi? Tidak. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada dua opsi ya, terkadang karena memang peraturannya tertulis. Yang kedua, adanya kebajikannya. Itulah kebajikannya itu kesadaran diri dari kita saja itu nilai keselamatan. Jadi sudah benar apa yang disebutkan oleh Tuhan. Walaupun dekat, jauh, tidak ada razia, jalan juga aman saja, tapi ada nilai keselamatannya tadi ya, kita dengar. Mengapa yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat makan? Nah, kalau ini kita keyakinan kita dari kebajikan kita tanamkan pada diri kita, itu supaya agar sehat makanan kita, dari penyakit atau apa, kita akan otomatis cuci tangan sendiri. Lain makanya karena aturan di sekolah ya, terpaksa saja. Nah, itu yang dinamakan tentang suatu keyakinan. Jadi apa itu keyakinan itu? Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan tadi yang kita bahas tadi kan. Jadi keyakinan kita itu tertanam pada unsur diri kita. Walaupun nanti kita tidak tahu peraturannya apa, ya anak itu memiliki unsur intrinsik, dia yakin nilai keselamatan itu ada nih, yang timbul dari dirinya, ya. Mungkin itu yang secara singkatnya tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan dari sebelum kita lanjut ke sini? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan itu tentang nilai kebajikan yang ditanam pada diri kita. Kalau peraturan itu ada suatu tulisannya yang bersifat mengatur. Peraturan, bukannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas atau peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, lah ya, kita lihat sama-sama nanti. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Berjanjian atau menunggu giliran. Keyakinan, jangan berlari di kelas atau
koridor halaman-halaman yang kecil-kecil lainnya ya. Nanti kita lihat ya. Nah di situ yang kayak Bapak Ibu sudah anukan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ada yang peraturan, ada yang keyakinan, tapi keyakinan kelas yang kita inginkan adalah rasa tanggung jawab. Jadi apa yang telah Ibu Bapak sampaikan memang benar sudah ya, tapi yang kita harapkan nanti pada anak adalah nilai-nilai kebajikannya tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kita menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Tapi itu suatu keyakinan yang kita yakinkan pada muridnya, tanggung jawab loh dia harus jadi seorang insan. Jangan mengganggu orang lain. Itu keyakinan yang kita usahakan tanamkan pada siswa kita adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya kita cobakan lah menghormati orang lain, berkomitmen, sama satu ya disiplin. Kayaknya dilarang melakukan kekerasan. Nah itu keyakinan kita adalah tentang suatu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu suatu peraturan yang nilai keyakinan kita adalah kesehatan. Pergantian atau menggiliran itu suatu keyakinan kelas tadi ya, yang mana kita yakini menghormati orang lain, bersabar, kita acukan pada keyakinan anak. Kemudian jangan berlari di kelas. Itu faktornya adalah keselamatan dan keamanan. Lanjut tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin sudah disampaikan oleh rekan sejawat ulun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di sini mereka cinta dan kasih sayang atau love ya. Kemudian ada kita lanjut ke kebebasan atau hidup bebas. Kemudian yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Mungkin Bapak Cari bisa jelaskan mengenai ini. Terima kasih kepada Bapak Maulana untuk sedikit sharing tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya kita kalau ada makan, ada lagi ada minum. Setelah itu tidur, istirahat, kayak rumah, pakaian, itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya cinta dan kasih sayang. Nah, kita nih perlu kasih sayang, penerimaan kepada orang lain. Kayak apa ya caranya supaya kita diterima? Anak itu ketika berbuat kesalahan biasanya apa ya kita lihat dulu unsur belakang sama sekali, bisa kasih sayang orang tua atau kan diterima kawanannya. Banyak teman-teman yang udah mengawaninya karena kurangnya penerimaan kasih sayang. Selanjutnya kebebasan. Murid mudah bosan, ketujuh apa-apa. Sebenarnya itu ada susah belajar, cuma belajarnya tuh ketujuh kebebasan. Bagaimana kita mentransfer ilmu supaya ini senang. Selanjutnya kesenangan, fun. Ada anak-anak tuh yang ketujuh mau kawan, ya lah. Nah itu kita tak lihat macam-macam alasan. Bisa jadi kesenangan, karena kesenangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ayo kesenangannya apa? Bermain game, nonton Netflix, sebagainya. Ada juga power, kekuasaan. Nah, ada juga anak tuh bisa jago. Nah, kenapa ya kira-kira aja? Ulun ini isi awak kenal lipang apa aja? Yang lipang isi nih, isi kekuatan ulun nih supaya kada dibully, kada intinya dikawani orang supaya dikawani orang. Apakah ada lagi yang menambahkan
tentang pemahaman 5 kebutuhan dasar. Itu aja Pak anunya. Bukan ulun. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Syarah yang telah memaparkan dengan baik tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin sedikit kita lihat kondisi anak kita ya. Ada yang sedikit ke nomor 4, kesenangan. Familiar atau booming gitu ya. Anak-anak kita apa senangnya? Dikit-dikit untuk itu ya permainan. Nah, mungkin kita nanti gali kembali bisa kita lakukan suatu itu kelebihan yang tidak muncul kekurangan. Contohnya bisa kita adakan sedikit kartu, tapi kita ulangi pertanyaan-pertanyaan. Dia kita nepuk, ada pertanyaan atau dia tertantang ketika nepuk, oh dapat jawaban atau dapat ini. Jadi bisa kita ambil suatu kelebihan ya, kesenangan anak. Kita lihat. Lanjut ke posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbalnya, fisikisnya atau perkataannya yang berkaitan pada mental atau fisik anak. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, kasihan loh, gitu. Jadi akibatnya ada merasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya membantu murid melalui persuasi. Sekarang mungkin posisi ulun itu pada posisi teman ya. Bukan dulu memang ulun akui ulun posisi pertama pada penghukum, kemudian juga beralih pada pembuat orang bersalah. Ini nanti itu balik ke sekolah kita. Tapi sekarang ulun coba beralih ke posisi teman ya sejak tahun 2020 belajar menjadi teman bagi murid. Jadi sampai sekarang juga ulun tanamkan. Kemudian ada pemantau, monitor berarti mengawasi saja tadi kalau anak-anak nyapu tidak ya. Kemudian yang paling kita butuhkan sekarang itu kita harusnya berada di posisi yang paling baik, itu seorang manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Semoga juga belum bisa ya ke tingkat pemantau ke manajer ya. Kemudian lanjutnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi tadi. Yang pertama, ketika anak melakukan pelanggaran tadi kita mencoba untuk namanya menstabilkan identitas. Identitas manusia itu kayak lumrah gitu, tempat salah dan hilang ya kayak gitu. Jadi kita coba agar anak itu tidak terasa tertekan ketika kita panggil. Jangan langsung pian salah ini. Kita coba dulu, misalkan kita tenangkan dirinya di situ. Kita bawa anak kayak pian terlambat, mungkin pian malam atau apa. Kita kan tahu kan di situ nanti. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini, boleh kita kenal itu atau maklum atau setiap orang pasti pernah melakukan salah ya. Jadi kita tenangkan dulu kondisi anak. Akibatnya positif kok kalau menanamkan ini. Terkadang kalau kita menghindari yang ini langsung mengapa yang berbuat salah, kadang anak akan mengontrol dirinya untuk berdusta. Nah itu yang kita hindari ya. Jadi kalau kita tenangkan dulu tuh otomatis anak itu kemungkinan akan baru kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kalau tadi ini terlambat, nah gitu ya. Jangan langsung kenapa alasannya ini terlambat. Nah kemungkinan anak akan langsung membuat sesuatu persuasinya, argumennya yang berdusta. Jadi kita stabilkan dia, pasti pernah terlambat dulu kita tenang dia. Jadi dia akan berani untuk berkata jujur. Ketika alasannya yang jujur, itulah yang efektif. Terkadang contoh ada orang padahal sakit kepala nih, tapi dia tidak mau berkata jujur, sumpah nih di padang bibinya atau apa, bapak ada sakit kepala, pas saya kesini anuara dokter Rainan sisman aja padahal akhirnya obat yang dikasih adalah salah ya kan, karena alasannya berdusta. Nah itu khawatirnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kesalahan tadi, kebutuhannya, validasi kesalahannya. Jangan langsung usahakan segitiga restitusi itu terpenuhi semuanya.
Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari yang tadi kamu paparkan, nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu harus seperti apa? Menjadi orang yang bagaimana? Harusnya di masyarakat itu perilakunya kayak gimana? Gitu ya. Mungkin itu saja tentang segitiga diskusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, ada sedikit kasus ya. Mario dan Andi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak berbicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Nah, di sini ceritanya, Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru FIKA di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Mario dan Adi. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, sambil nunduk ya, jawab Mario dan Adi. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kata Adi, kami tidak bermaksud melakukannya. Tapi, apa kata Pak Joko? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu berada dalam masalah sekarang? Kata Pak Joko. Iya, jawabnya ya. Pak Joko, baiklah. Bapak di sini akan bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan. Kayak menawarkan ya, untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu, ada alasannya ya. Pasti suruh main lempar-lemparan makanan. Kemudian ya Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga kalian dalam masalah. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan dan keyakinan kelas dan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang kalian belum tunjukkan. Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain, kata Andi, menghormati orang lain dan dirimu sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Mengapa kalian kembali pada lempar-lempar makan dan mereka? Apakah kalian melakukan baca tadi Pak? Tidak ya, langsung saja. Nah sekarang mari kita lakukan selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa memperbaiki perilaku yang baik lagi. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana posisi kontrol Pak Guru tadi? Kira-kira posisi penghukum kah, teman kah, manajer kah? Posisi yang mana? Iya, posisi teman dengan ramah tamahnya ya, tadi mengajak bicara. Tadi posisi kontrol yang diperankan oleh guru tersebut adalah teman. Kemudian kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Andi? Lempar yang paham tadi. Kesenangan tadi ya tadi. Itu yang mereka ingin coba penuhi, tapi jangan. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan intas tadi? Menstabilkan intas tadi apa? Kata-kata guru tadi. Ya, udah apa-apa main lempar-lemparan ya kan, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Validasi mencari keyakinan kelas ada kan tadi juga? Ada keyakinan kelas kita kayak gimana, keyakinan sekolah kita mana, menghormati teman, katanya kan, gitu, menghargai diri sendiri. Yang terakhir, kira-kira sesuai prinsip institusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Andi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Kira-kira apa yang akan dilakukannya? Nah, kira-kira kalau misalkan Mario dan Andi
bagaimana definisinya supaya baik nih? Kira-kira apa ya teman-teman? Apa? Ya mungkin gini ya, dia tuh harus datang kepada ibu secara langsung, meminta maaf dengan cara baik-baik, tertulis ataupun tidak tertulis ya, kemudian meyakinkan nilai kebajikannya yang ditanamkan mereka ya. Mungkin itu saja inisiasi Ulun pada hari ini. Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di sini telah memberikan waktu luangnya kepada Ulun dalam berbagi sedikit pengetahuan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah, mohon maaf, Ulun ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Pada jam kedua ini, ya, ini kita akan melanjutkan kegiatan. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah tentang membuat suatu keyakinan kelas, ya. Ada yang tahu nggak kira-kira keyakinan pertama? Kesepakatan boleh. Tapi kalian siap belajar nggak sudah nih? Siap. Sehat kan masih? Semangat? Oke. Nah, ada yang tahu dulu apa itu keyakinan kelas? Kayak peraturan. Iya, kayak peraturan. Oke, peraturan yang dibuat oleh kelas sendiri. Siapa bikin kelas sendiri ini? Kelas 5. Iya, berarti kita bikin semuanya ya. Jadi, nah, itu ada keyakinan kelas. Kita bertujuan untuk nanti kita membuat suatu perubahan yang lebih baik. Kita yakini dasar itu nilai-nilai kebajikannya ada pada kelas kita ya. Adapun langkah-langkah kita nanti adalah melihati peraturan kelas-kelas kita nih kayak apa yang kalian inginkan. Kemudian nanti setelah itu kita mengubah kalimat yang negatif. Misalnya tidak boleh merokok. Kalian prinsipnya apa ya? Apa? No smoking ya merokok ya. Kemudian bisa lagi kalimat negatif diubah ke positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira seperti apa? Iya, buang sampah pada tempatnya. Nah, ya, setelah itu kita meyakini nilai apa kebajikan pada membuang sampah pada tempatnya itu apa kebajikannya? Misalnya berdoa sebelum belajar apa kebajikannya ya? Beriman pada tuh. Kalau membuang sampah tadi, Anda prinsipnya apa nih kebajikan yang diterima? Iya, bersih. Apa lagi? Menjaga lingkungan, ya pahamnya? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, nanti kalian baca di depannya satu-satu menyebutkan peraturan kelas kita. Nah, dulu ya. Selamat datang di keyakinan kelas 5. Kita akan belajar tentang keyakinan kelas tadi, ya. Adapun tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar kita di kelas ini yang aman, saling menghormati, tahu menghormati? Ya, kondusif, yang menghargai. Kemudian meningkatkan disiplin dan kesatuan kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi kita dalam belajar, membangun rasa menghormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama sesama kita dalam kolaborasinya ya. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Semangat? Paham? Bisa? Nah, nanti kalian bawa satu-satu ya, maju ke depan untuk menyebutkan. Satu-satu menyebutkan peraturan dari kelas 5 ya. Sudah pikirkan dulu ya? Sudah siap kan? Oke, dari siapa nih? Sebutkan dulu. Hah? Boleh. Yang lain jangan bicara ya. Ketika temannya nyebutkan.
diri berikutnya. Saya. Boleh maju sini bicara, ya. Apa Mira? Oke. Saya. Saya. Berikutnya. Boleh mau ini? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Berikutnya siapa ya? Maju. Karena boleh. Nah dulu, ya. Oke. Yang lain, Nanda, boleh? Nanda, ya. Dulu. Silakan Nanda. Oke, lebih keras ya. Dulu nih, lagi. Atau ada lagi yang lain belum maju? Boleh. Siap. Keras ya bicaranya. Ya kan? Sebelum belajar harus membaca doa. Saya. Kasih. Yuk lanjut. Pagi. Boleh. Bawa sampah ke tempat dua. Ada lagi yang lain? Itu yang keinginan kelas kita. Atau yang ingin kita buat di sekolah ini. Belajar mandiri. Belum mandiri boleh maju. Ayo. Ada lagi. Nah. Belajar mandiri. Oke, makasih Nanda. Ada lagi? Ya, silakan. Amira boleh. Menjaga lingkungan. Oke. Fatimah? Belum. Siap, Fatimah? Ada lagi? Ada? Baik ada. Nanda? Nah, sekarang bawa bacaannya ke kelas yang kita punya. Nah, di sini kita bersama-sama ya, datang tepat waktu dan siap belajar. Ya, dari siapa tadi nih? Amira, membersihkan kelas bersama-sama. Yang ketiga, kemudian tidak boleh berkata kasar. Baik. No smoking atau menggunakan plastik ya. Ya, apa lagi? Tidak boleh berkali ke simak. Ini siapa tadi? Nanda. Sebelum belajar harus membaca doa. Ya Pak? Jadi, buanglah sampah di tempatnya. Karena belajar mandiri menjaga lingkungan siswa sekolah. Belajar mandiri dan menjaga lingkungan di sekolah. Ini ya, siapa nih? Oke, berbaris sebelum masuk kelas. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif. Ya. Peraturan yang kita sudah buat, kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, yang pertama, datang tepat waktu dan siap belajar. Sudah positif atau negatif Mas ini? Positif. Positif, mantap, benar ya. Membersihkan kelas bersama-sama. Positif. Positif. Tidak boleh berkata kasar. Non positif. Non positif karena ada kata Tidak. tidak. Kira-kira bagusnya kayak gimana? No berkata kasar. Ayo. Tidak boleh. Kira-kira berkata kasar itu hubungannya tentang Tidak boleh. so Sopan santun. iya sopan
Janji apa ya kira-kira? Tahu? Hah? Yes. Ayo apa? Jangan. Jangan masih menggunakan kata negatif, Tindarai. No. No, juga sama kata-katanya. Yes. Terima kasih. Jangan merasa tidak merokok. Tidak, Hah? terima kasih. Terima Menjauhi. Menjauhi rokok. Iya. Menjauhi. Menjauhi. Apa Terima ya? kasih untuk tidak merokok. Menjauhi. Komunikasi untuk tidak merokok. Iya, boleh. Kita menjauhi zat adiktif gitu ya. Ya, menjauhi atau menjaga kesehatan boleh ya. Oke, untuk kesehatan. Nah, tidak boleh berkelahi di kelas 5. Masih ada tidak kita ganti apa? Menghargai teman atau hindari ya, Saling menolong. saling menolong, bullying. Iya, hindari bullying ya. Hindari bullying. Memeluk kesalahan kepolisian. Nah, kan tidak boleh kata-kata gitu. Apa tadi? Lambat dia cuma pada. Apa tadi kita ganti? Hindari. Hindari. Hindari bullying. Ini kata-katanya. L-nya dua. L-nya Pakai dua U kali. pecah. Bullying. O pecah dan L-nya dua kali. L-nya dua kali kan harus sekali lagi ya. Bullying. Oke, ya. Sebelum belajar harus membaca doa. Positif sudah? Positif. Buanglah sampah di tempatnya. Sebelum positif. Sebelum belajar harus membaca doa. Ya, positif ya. Belajar mandiri. Positif. Menjaga lingkungan di sekolah. Sekolah ya. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Positif sudah semuanya? Positif. Nah, dari kalimat positif ini kita tentukan ya nilai kebajikan apa yang ada pada ini ya. Sekarang kita bahas tentang nilai kebajikannya. Nah, dari nilai kebajikan inilah nanti kita ubah menjadi suatu keyakinan. Ya, datang tepat waktu dan siap belajar itu tentang apa kira-kira? Oke, yang perlu Belajar tidak terlambat lagi. artinya orang hitam yuk. Cepat. Rajin. Rajin boleh dan apa? Isip. Disiplin. Iya, berarti ini disiplin waktu dan belajar. Disiplin waktu belajar ya. Berarti nilai kebajikannya apa tadi? Disiplin Waktu belajar. Nah, membersihkan kelas bersama-sama. Gotong royong. Boleh, nilainya apa tadi? Gotong royong. Dapat bersama-sama. Apa lagi? Nilai kebajikan ada. Menjaga lingkungan berarti kebersihan. Yalah. Oke, berarti nilai kebajikannya tadi apa? Sana tadi, satu tadi. Gotong royong. Gotong royong. Kalau Fatimah apa tadi? Oke, menjaga kebersihan. Sama apa tadi? Gotong royong ya? Gotong. Royong. Kalau sopan santun berarti yang berkata-kata tadi ya. Itu sudah kebajikan. Oke, menjaga kesehatan. Sama ya, menjaga kebersihan dan kesehatan ditambahin aja di situ ya. Hindari bullying. Berarti itu sama saja dengan seperti sopan santun. Kemudian sebelum belajar harus membaca doa. Apa nilai kebajikannya itu tadi? Menghargai keyakinan tentang agama, benar. Berarti tentang apa ya? Apa ya sebelum belajar itu harus berdoa tuh. Kebajikan apa yang ada di situ? Beriman. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Ini apa sana tadi? Oke. Sesuai profil Pancasila. Iya, benar. Weli, sakit tak? Oke. Beriman. Dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan
buang sampah tempatnya kita. Jadi, baik kebajikannya apa itu? Menjaga kebersihan. Ya, tahu saja langsung. Belajar mandiri. Nah, ini kayak P5 ya? Profil pelajar Pancasila mandiri ada. Oke. Baik kebajikannya apa yuk? Bisa melakukannya sendiri. Oke, bisa melakukan sendiri. Kemudian ada menjaga lingkungan di sekolah. Sama dengan yang Sama tadi dengan kebajikannya. kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Nah, ini ya, naik kebajikannya. Berbaris. Apa ya? Lawan apa lagi bisa dapat itu? Selain ketertiban. Selain ketertiban, apa lagi? Ketertiban? Keamanan ada nggak di sini kira-kira? Ada. Memeriksa protokol pada rokok. Mana? Ketertiban dan keamanannya? Nah, jadi nilai kebajikan yang kita perlu lakukan di kelas kita apa saja tadi nih? Disiplin waktu. Belajar. Ya kayak apa disiplin waktu tadi? Datang tepat waktu. Ya, kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan Kebersihan royong. gotong royong. Seperti apa menjaga kebersihan tadi? Mengerjakan satu hal bersama-sama. Iya, seperti membersihkan kelas. Anda perhatikan ya, sopan santun, nilai kebajikannya apa yang harus kita lakukan? Nah, itu adalah bagian-bagian yang nampak pada kehidupan peraturan kita. Ada yang tidak nampak, disiplin waktu tadi, datang tepat waktu, ya enggak? Yang tidak nampaknya, datang terlambat, menjaga kebersihan, membuang sampah sembarangan, itu tidak nampak. Kayak nampak loh pada pelajaran kelas kita. Tapi nilai kebajikan kita sudah kita sepakati ini. Sepakat? Oke, kita jalankan. Bisa? Aku bisa. Paham? Aku paham. Oke, hindari. Apa lagi tadi? Oke, apa perilaku yang kita yakini itu? Sudah sebelum belajar. Sesudah belajar nanti mana? Juga berdoa. Kalau sopan santun kayak apa anak masuk kelas? Kayak apa keluar kelas? Seperti apa maunya kita ini kalau izin keluar kelas? Langsung buyur. Paham? Oke. Nah, jadi kalau kita paham, kita sepakati. Oke, semua di sini kita bilang sepakat semua tangannya. Yang sepakat. Oke. Ayo. Yakin sepakat? Ketika Bapak bilang keyakinan kelas 5, kalian bilang sepakat. Siap? Siap. Semangat? Keyakinan kelas 5. Oke. Ya, sekarang duduk kembali dan Bapak ucapkan terima kasih banyak. Selamat berkonsentrasi untuk menjalankan peraturan